Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimatu Zahroh dari kelas BKI 3A. Saya akan membahas sedikit tentang agresi. Agresi secara umum adalah segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Senada dengan Brigham, Baron, dan Birney, bahwa agresi adalah perilaku individu yang bertujuan untuk menyakiti individu lain. Selanjutnya, Baron dan Birney merumuskan 4 faktor yang mendukung definisi di atas, yaitu 1. Individu menjadi pelaku dan individu yang menjadi korban. 2. Tingkah laku individu perilaku. 3. Tujuan untuk melukai atau mencelakai. 4. Ketidakinginan korban untuk menerima perilaku pelaku. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agresi adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti manusia lain atau terhadap objek benda, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, bentuk-bentuk agresi. Bush dalam Dayakskisni dan Hudania mengelompokkan agresi manusia dalam 8 jenis, yaitu 1. Agresi fisik aktif langsung. Tindakan agresi fisik dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung. 2. Agresi fisik pasif langsung. Secara tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya. Yang ketiga, agresi fisik aktif tidak langsung. Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara tidak secara berhadapan secara langsung dengan targetnya. Yang keempat, agresi fisik pasif tidak langsung. Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Yang kelima, agresi verbal aktif langsung. Tindakan agresi verbal yang dilakukan dengan cara berhadapan dengan individu lain seperti menghina, memaki, marah. Dan yang keenam, agresi verbal pasif langsung. Tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu dengan cara berhadapan dengan individu lain namun tidak terjadi kontak langsung seperti menolak bicara atau bungkam. Yang ketujuh, agresi verbal aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu lain yang menjadi targetnya, seperti menyebar fitnah dan mengadu domba. Yang kedelapan, agresi verbal pasif tidak langsung. Tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu dengan cara tidak berhadapan dengan individu lainnya yang menjadi target dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi agresi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi agresi. Salah satunya adalah intensitas komunikasi interpersonal. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi agresi secara umum. Yang pertama, sosial, kedua personal, ketiga kebudayaan, keempat situasional, yang kelima sumber daya, keenam media massa, dan ketujuh amarah. Contoh dari agresi, ada seorang guru di SMK merenggang nyawa akibat ditikam muridnya. Pelaku melakukan penikaman hanya karena tidak terima ditegur korban ketika ketahuan merokok. Korban meninggal dunia beberapa jam setelah sempat mendapatkan perawatan intensif. Psikologi mengatakan dinamika psikologis pelaku pembunuhan dapat terlihat bahwa pelaku marah atau kesal dengan korban. Ini dikatakan mengalami sifat agresi.
Cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.